Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Beberapa tahun ini kita biasa jumpai pramuka lomba, pramuka yang diutus saat ada lomba atau bahkan untuk mengadakan lomba. Mirisnya Kak, bahkan ada biasa pramuka yang tingkatan penegak mengadakan untuk penggalang untuk siaga, bahkan yang paling fatal penggalang yang mengadakan lomba untuk penegak. Itu gimana nih Kak? Kemudian menurut kakak penting nggak sih bina diri itu untuk anggota pramuka? Bahkan banyak kita jumpai orang-orang yang masih, mohon maaf sebelumnya, masih kurang bina dirinya, tapi dia mampu sampai ke berdewan kerja, tingkat berdewan kerja, mampu melaksanakan kegiatan, dan dia dengan bangganya menggunakan seragam pramuka, tapi kita bisa lihat dari bina dirinya yang masih kurang. Bagaimana nih Kak, menurut kakak? Itu kan sebenarnya berurutan, Bina diri, kemudian bina satuan, bina masyarakat. Dalam proses bina dirinya kita berharap TKU-nya, seperti apa yang bisa dimaksimalkan. Mungkin Kak Ani berpikiran bahwa mungkin dia belum ber-TKU, kemudian berdewan kerja. Secara kasat mata kita lihat. Walaupun sebenarnya kan berdewan kerja itu syaratnya harus ber-TKU. Kalau dia penegak ya harus minimal ber-TKU penegak negara. Sana kalau dia pandega ya bukan usianya, tetapi dia harus ber-TKU pandega. Sekarang fenomenanya adalah dia memang sudah berdewan kerja, kemudian pindah golongan dari penegak kan, sehingga ada transisinya, dia tidak memiliki tanda kecakapan umum, sehingga memang ini yang harus dipacu oleh adik-adik dewan kerja bahwa dia menjadi teladan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega, sehingga dia harus maksimalkan bina dirinya. Ini memang yang harus menjadi perhatian bagi dewan kerja saat ini, bagaimana sebenarnya bina diri itu dia harus tetap aktif di gugus depan, karena kan kita lihat fenomenanya kalau sudah berdewan kerja ya gugus depan urusan kedua. Fokus. Padahal sebenarnya rumah utamanya adalah di gugus depan. Di dewan kerja adalah tugas tambahan dan dapat pembinaan khusus juga oleh dewan partai di tempatnya dia berkelompok. Seperti itu kan. Oke, jadi seperti yang tadi kakak bahasakan bahwa walaupun berdewan kerja sampai jenjang manapun kita tidak bisa melupakan gugus depan kita, tempat bina diri kita, tempat pertama kita berproses sehingga bisa mencapai ke dewan kerja. Nah, di pramuka kini nih Kak, terutama sekarang di masa pandemi, kakak-kakak di anggota gerakan pramuka banyak yang dialihkan menjadi pramuka peduli, entah itu untuk membersihkan lingkungan, untuk membantu mensosialisasikan penggunaan protokol kesehatan. Kemudian semua kegiatan itu dilaksanakan secara daring Kak, secara online. Nah, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana ini menumbuh kembali minatnya kakak-kakak yang mungkin beberapa bulan ini vakum karena pandemi ini bukan menghalangi sih sebenarnya, menjadi mengurangi aktivitas untuk kakak-kakak. Dan kemudian ketika pandemi ini nanti berlangsung lama Kak, banyak kegiatan-kegiatan pramuka bahkan di tingkat nasional yang diundur kegiatannya, dan itu otomatis mempengaruhi proses kakak-kakak di gugus depan, karena di gerakan pramuka itu kita kayak banyak melakukan kegiatan di luar. Nah, sementara di pandemi ini itu dikurangi Kak, lebih banyak ke diskusi online. Bagaimana menurut kakak untuk pramuka sekarang ini di tengah pandemi? Ya, di tengah pandemi ini saya kira gerakan pramuka tetap jalan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan pramuka tetap jalan. Tapi dalam konteks kegiatan berkemah atau kegiatan melibatkan banyak orang itu saya kira diundur. Misalnya Partai Nasional sekarang kan mengundur kegiatan itu, ada kegiatan PWN nasional di tahun ini, kemudian ada kegiatan Saka Bayangkara tingkat nasional, itu semua diundur.
Kita belum tahu nih undurnya mungkin Sampai 2021 atau 2022, kita belum tahu. Tapi saya kira Kuartir Nasional harus segera membuat bagaimana aturan main dalam berkegiatan. Karena kita juga, misalnya kita di Gugus Depan, kita mau PAB, Iya, Kak. ada outdoor nih. Kita belum tahu metodenya seperti apa yang bisa kita lakukan dalam proses Outdoor berkemah ini. berkemah. Karena kalau kita melihat protokol kesehatan, maka itu kan harus social distance, harus ada tempat cuci Tempat cuci tangan. tangan. Tapi kan kalau kita di Di alam bebas. apalagi di Gerakan Pramuka kan kita harus banyak di alam. Nah, di alam bebas. Kalau air sih pasti ada kan kalau di alam bebas. Tapi social distance-nya mungkin ada pengaturan seperti apa. Jadi memang Kuartir Nasional harus bergerak cepat dalam proses bagaimana membuat aturan main dalam proses kegiatan kepramukaan yang melibatkan banyak orang, apalagi yang berkemah misalnya. Itu harus ada standar operasional yang dibuat Kuartir Nasional dalam proses berkemah, apalagi dengan dicabutnya maklumat Kapolri ini kan sudah bisa berkemah, sudah bisa berkumpul, tetapi dengan standar operasional protokol kesehatan. Tetapi memang harus ada acuan kita, khususnya kita di Gugus Depan, kita masih bingung. Jangan sampai kita bikin PAB outdoor, ternyata banyak yang reaktif. Akhirnya kita yang jadi kegiatannya yang menjadi masalah. Bahkan bisa bermasalah gerakan pramukanya kalau itu belum ada petunjuk teknis dalam proses berkemah. Karena kita belum tahu ini apakah kita sudah bisa berkemah atau belum, walaupun sebenarnya maklumat sudah dicabut. Tapi instruksi dari Kuartir Nasional kan masih melarang kita kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi mungkin metodenya Kak ya kemudian kita selalu bergerak berdasarkan aturan. Jadi kita akan menunggu aturan apakah sudah bisa berkemah atau mungkin ada cara lain berkemah online, berkemah di rumah masing-masing, entah itu nanti seperti apa. Ya, walaupun sebenarnya kita sudah punya konsep-konsep ya bagaimana berkemah, bagaimana apa, tetapi kan kita butuh bagaimana kita harus melihat secara luas di depan lain atau seperti apa. Kita tetap membutuhkan petunjuk dari Kuartir Nasional bagaimana proses berkemah dilakukan dalam new normal. Atau bisa jadi semua materi diberikan secara langsung di tengah pandemi ini secara daring, kemudian nanti metodenya kita undur entah kapan baru bisa dilaksanakan. Jadi kita masih menunggu bagaimana kelanjutan di Gerakan Pramuka, terutama di metode berkegiatan di alam. Karena saya lihat ya, kita juga melihat kondisi Kuartir Nasional sudah membentuk tim bagaimana menghadapi pandemi ini. Kita tunggu kerja-kerja kakak-kakak kita di Kuartir Nasional, dan kita menunggu petunjuknya seperti apa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi tidak menjadikan pandemi yang membumi jadi penghalang ya Kak? Ini contohnya kegiatan kita ini kan, podcast ini kan kegiatan baru nih di UKM Gerakan Pramuka, UNM khususnya. Ini sebenarnya menjadi inovasi baru bagi kita menghadapi new normal. Baik Kak, jadi kita sudah dari dulu nih, kemudian di kini. Nah, coba nih kita mengira-ngira bagaimana Gerakan Pramuka di masa yang akan datang. Kemudian tentunya tidak lepas dari masa pandemi ini, karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana kelanjutan kita di Gerakan Pramuka. Seperti katanya tadi kakak, kita hanya akan menunggu dulu sambil melakukan inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan di Gerakan Pramuka. Nah, kemudian solusi apa yang dibutuhkan Gerakan Pramuka yang harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi Pramuka yang akan datang, Kak? Iya, saya kira dengan kondisi pandemi ini Gerakan Pramuka harus berpikir bagaimana ke depannya. Misalnya kegiatan-kegiatan khususnya ini yang berkemah nih. Ini harus dipikirkan oleh Kuartir Nasional, apalagi kita juga di Gugus Depan. Kalau perkemahan kecil, misalnya kita di Gugus Depan ini kan ada perkemahan penerimaan anggota baru nih. Misalnya berkemahnya mungkin harus sekarang tidak menggunakan tenda regu lagi. Tenda satu-satu berarti kayak. Tenda satu-satu nih yang harus. Tapi kan kenapa kemarin Gerakan Pramuka pakai tenda regu, supaya ada kebersamaan di dalamnya kan. Tidur sama-sama, ada proses di dalamnya yang kita harapkan. Tapi dengan munculnya pandemi ini, dengan berkemah satu-satu, saya kira ini juga harus ada metode baru dalam proses berkemahnya,
harus ada inovasi baru dalam berkegiatan berkemah, karena kalau dia makan misalnya, apakah bisa ngumpul nih atau masih atau harus jaga makan jarak. masing-masing di tendanya, seperti apa nanti masaknya sama-sama. Ini yang harus dibuatkan metode baru, tetapi saya kira dengan kondisi Gerakan Pramuka yang selalu mengikuti zaman, tidak ketinggalan zaman, saya kira mampu untuk bagaimana menghadapi new normal. Contohnya kita aja di Gerakan Pramuka, khususnya di UKM Pramuka UNM ini, kita sudah bagaimana mencoba berpikir ini PAB, melakukan kegiatan PAB ini dengan outdoor seperti apa. Kita sudah sementara menyusun bagaimana prosesnya itu, bagaimana akan dilaksanakan nanti. Jadi memang kita harus segera bergerak, membentuk tim, memikirkan hal itu. Betul Kak, jadi kita harus tetap menjaga eksistensi dari Gerakan Pramuka itu sendiri. Itu harus dan tetap. Indonesia dan Gerakan Pramuka selalu melakukan revolusi, selalu mengikuti zaman. Kemudian kira-kira adakah gambaran Kakak mengenai Pramuka di masa depan itu harusnya seperti apa? Yang baik seperti apa dan yang harus ditinggalkan seperti apa? Yang ke depan itu sebenarnya anak-anak muda harus terlibat full dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik dalam proses kebijakan. Kita lihat ya sekarang dengan munculnya pandemi ini, kegiatan-kegiatan langsung berubah menjadi virtual. Ini Gerakan Pramuka juga cepat menyesuaikan, misalnya halal bil halal secara virtual, atau kegiatan pramuka secara virtual, rapat-rapat, atau bahkan sekarang saya dengar kuartir daerah Sulawesi Selatan sementara menyusun Pokja atau membuat Pokja dalam proses kegiatannya seperti apa, daring. Dan saya kira dalam proses saat ini Gerakan Pramuka tidak berhenti berpikir nih, bagaimana kegiatannya. Mungkin ada KMD, KPD secara online. Contoh kecilnya, kita kemarin ada beberapa anggota kita kan yang DKC mengikuti KPDK online. Yang melakukan Jakarta Pusat itu. Ada beberapa anggota kita yang ikut, dan saya kira itu menjadi contoh bagaimana pramuka ke depannya menghadapi new normal. Saya kira banyak gambarannya banyak virtual. Mungkin kalau berkumpul 1-2 orang ini. Kegiatan podcast ini kan berkumpul 1-2 orang ditambah tim mungkin 3 orang, itu cukup untuk buat kegiatan. Oke Kak, jadi mungkin ada solusi yang mungkin dikira efektif untuk di masa revolusi yang saat ini, ataukah untuk menjawab tantangan-tantangan kedepannya yang sangat sulit dilalui oleh anggota Gerakan Pramuka Kak? Yang sangat sulit itu kegiatan yang berkumpul banyak, misalnya jambore itu sangat sulit pasti dilaksanakan. Apakah misalnya kegiatan itu yang dulunya mungkin ada kit, tas, baju kegiatan itu harus berganti dengan masker atau bisa kuota, hand sanitizer, ataukah kalau dia virtual kuota aja dibagi-bagi kan seperti itu. Jadi memang ini tantangan berat bagi anggota Gerakan Pramuka, tapi dengan kita kenal bahwa anggota Gerakan Pramuka itu kan sekarang penegakan deganya semuanya paham IT lah, bagaimana menggunakan gadget, bagaimana menggunakan teknologi itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, tantangannya adalah orang dewasanya. Orang dewasanya yang harus cepat menyesuaikan dengan teknologi saat ini. Mungkin kemarin kakak-kakak kita, khususnya kami orang dewasa, kayak Kak Pelatih, belum bisa menggunakan Zoom seperti apa. Ini menjadi tantangan berat nih untuk menggunakan Zoom, menggunakan atau platform virtual lainnya. Ini menjadi tantangan bagi orang dewasa. Tetapi kalau anggota Gerakan Pramukanya yang secara ini semudahnya saya kira itu menjadi hal yang biasa saja. Jadi mungkin lebih bagus atau alangkah lebih baiknya kita melaksanakan literasi digital ya Kak, di era sekarang. Karena dengan literasi digital juga orang-orang akan paham yang mana sih sebenarnya informasi yang betul-betul akurat, yang hoax, kemudian tata cara penggunaannya. Nah, kita sudah sampai di Pramuka. Kita hanya bisa membayang-bayangkan dulu Kak untuk Pramuka yang akan datang, karena kita saat ini saja kita masih mengambang entah mau bagaimana sepertinya. Kita hanya bisa melakukan revolusi, kemudian dari revolusi tersebut kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa daring.
Baik Kak, mungkin bisa disimpulkan sedikit Kak, dan dari perjalanannya Kakak dari pramuka dulu, kini dan nanti, kemudian apa yang harus dilaksanakan dari generasi-generasi kita yang khususnya di peserta didik nih Kak. Jadi begini ya Kak. Jadi kalau kita bicara gerakan pramuka, khususnya pembinaan di UKM kita ini harus ditingkatkan lagi ke depannya. Saya kira dengan UKM Pramuka UNM ini, dulu waktu saya di Dewan Kerja Daerah, di Dewan Kerja Nasional, saya sangat bangga kalau menyebut saya ini anggota UKM Pramuka UNM. Apalagi kita sebagai bus depan yang dikenal bagaimana sangat aktif di Sulawesi Selatan. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman kita di universitas lain juga aktif semua, tapi kita menjadi bagian yang cukup aktif di Sulawesi Selatan, sehingga memang ke depan ini kegiatan-kegiatan kita harus berkegiatan secara virtual yang lebih banyak, atau seminar-seminar nasional atau apa. Tetapi saya kira ini menjadi peluang sebenarnya bagi kita, khususnya di UKM Pramuka UNM, karena yang dulunya mungkin tidak bisa kita ajak menjadi narasumber, itu dengan kondisi pandemi ini bisa kita ajak siapa saja menjadi narasumber di kegiatan kita, karena mereka juga tidak meninggalkan lokasinya, tidak mesti meninggalkan rumahnya untuk menyampaikan materi-materi. Ini menjadi peluang bagi kita. Siapa saja mau dijadikan pemateri bisa dihubungi, bisa diundang secara langsung, karena secara virtual aja. Dia tidak mesti ke Makassar untuk bawa materi, tetapi dia bisa lakukan secara daring di Jakarta atau di mana saja bisa lakukan. Jadi ini menjadi tantangan dan peluang bagi adik-adik semua di UKM Pramuka UNM khususnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan terbaik. Tapi yang penting adalah jangan berhenti melakukan kegiatan, terus bergerak, dan jangan patah semangat. Baik, luar biasa sekali bincang kali ini Kak. Jadi pandemi tidak menjadi penghalang untuk kita selalu berkegiatan. Ini bahkan menjadi peluang untuk kita, banyak hal-hal yang baru yang bisa dilakukan melalui online, bertemu dengan narasumber baru, atau bisa dengan sigap melakukan sosialisasi bantuan, bahkan walaupun memang seyogyanya tidak harus ada pandemi kemudian kita saling tolong menolong, tapi itu menjadi kunci atau memang kewajiban kita untuk saling menolong. Ya betul Kak. Jadi terima kasih banyak nih Kak atas waktunya di bincang-bincang kali ini. Insya Allah lain kali kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai perjalanan kakak ke depannya. Baik, sekian bincang online ala UKM Pramuka UNM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Kak Musdar, kepada tim UKM Pramuka UNM, dan sampai jumpa di bincang ala UKM Pramuka UNM selanjutnya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pramuka.